Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang telah dipercayakan kepada kami, yaitu pajak. Dengan saya Dodi Anggara dengan NIM 196121910. Ini dia presentasinya. Yang pertama itu adalah pajak. Pengertian pajak. Apa itu pajak? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pada negara terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi pajak itu intinya wajib, dengan dikatakan dalam undang-undang itu dengan memaksa. Jadi setiap warga negara ataupun badan hukum itu wajib membayar pajak. Kemudian itu adalah peranan pajak. Untuk apa sih kita membayar pajak? Pertama itu untuk pemerintah dapat melaksanakan pembangunan. Nah, itu adalah salah satu fungsi utama pajak. Kemudian memperlancar roda pemerintah, terus menyiapkan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Dan juga meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama itu budgeteer. Budgeteer itu ada asas-asas pemungutan pajak. Asas pertama adalah equality. Jadi pemungutan pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay, dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Kemudian ada certainty. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenangnya. Jadi pemungutan pajak itu tidak secara serta-merta dipungut pemerintah. Dia ada ketentuannya dan dihitung secara benar. Kemudian ada convenience, yaitu pajak harus kapan wajib pajak harus membayar pajak, sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Contohnya pada saat yang ekonomi kita ini menurun, nah itu kita tidak wajib membayar pajak seperti sedang corona ini. Kemudian ada asas ekonomi. Asas ekonomi adalah pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak itu diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang jadi pajak itu seminimum mungkin dari pendapatan masyarakat supaya tidak membebankan kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita ada stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak ini ada 3. Yang pertama stelsel nyata atau real stelsel. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Yang kedua adalah stelsel anggapan. Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kemudian adalah stelsel campuran. Stelsel ini mengandung kombinasi antara stelsel real dan stelsel anggapan tadi. Kemudian kita masuk ke falsafah pajak yang akan dijelaskan oleh Novian. Perkenalkan, nama saya Novian Setiawan, saya mahasiswa STI Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dan saya kelas manajemen malam 1. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang falsafah dan dasar hukum pungutan pajak. Falsafah dan dasar hukum pungutan pajak itu terdiri dari falsafah pajak. Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan negara. Karena falsafah bangsa negara Indonesia adalah Pancasila, maka falsafah pajak di Indonesia tidak boleh bertentangan dari Pancasila. Itu ada dasar hukum pemungutan pajak. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi setiap yang dipungut pemerintah harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang tersebut harus disetujui oleh DPRD. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak itu ada, yang pertama itu ada perlawanan pasif.
Kemudian perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Kemudian itu ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif itu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fokus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Kemudian ada penggolongan atau pembedaan pajak. Pajak menurut Pak Hari mengadakan penggolongan perbedaan pajak pada masing-masing. Pada umumnya ada sebagai berikut, yaitu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan atau digeserkan pada pihak lain. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak pembebanan yang dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak hotel, pajak restoran, dan bea cukai misalnya. Kemudian yang kedua itu adalah pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif itu pajak dalam pengenaan hanya memperhatikan sifat objek pajak saja. Kemudian ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dapat memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Kemudian di sini ada tarif dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Syahrani, mahasiswa dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak, yaitu ada 3. Yang pertama, Office Assessment System, merupakan pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada aparat pemungutan pajak. Sistem ini sering disebut sistem SKP. Dan yang kedua ada Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak tersebut. Yang ketiga ada Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungutan pajak maupun oleh wajib pajak. Selanjutnya ada timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. Menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak atau SKP. Sedangkan berdasarkan ajaran material, hutang pajak timbul karena undang-undang. Dan yang kedua, ada dihapusnya hutang pajak. Disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, daluarsa. Dan yang keempat, pembebasan. Yang kelima, penghapusan. Selanjutnya ada reformasi di bidang perpajakan. Yang mendasari adanya reformasi dalam undang-undang perpajakan ialah sudah tidak sesuainya undang-undang yang ada dengan kepribadian bangsa Indonesia karena undang-undang tersebut dibuat oleh kolonial. Dan yang kedua, Undang-Undang Perpajakan Nasional. Reformasi ini ada sejak tahun 1983, yaitu dengan disahkannya 5 undang-undang pajak. Yang ketiga, perbedaan antara undang-undang lama dan undang-undang baru. Dan yang pertama, ciri dan corak perpajakan lama, yaitu ada 2. Yang pertama, tanggung jawab pemungutan terletak pada pemerintahan. Yang kedua, sistem administrasi tergantung pada aparat perpajakan. Yang kedua, ada ciri dan corak sistem perpajakan nasional, yaitu ada 4. Yang pertama, merupakan wujud peran serta WAPA dalam pembangunan nasional. Dan yang kedua, tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada masyarakat sendiri. Yang ketiga, WP diberi kepercayaan dalam penetapan pajaknya sendiri. Dan yang keempat, penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada modernisasi dan reformasi pelayanan perpajakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum pajak internasional, yaitu menurut pengertian dari Profesor Dr. Ottman Buchler, membedakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti sempit adalah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antarbangsa, sedangkan dalam arti luas hukum antarbangsa ditambah objek hukum perselisihan. Yang kedua, ada sumber-sumber hukum pajak internasional. Yang pertama, hukum pajak nasional, yaitu peraturan pajak. Yang kedua, ada traktat, yaitu perjanjian pajak di negara lain. Yang ketiga, ada putusan hakim.
Selanjutnya ada tujuan hukum pajak internasional, yaitu bertujuan untuk menghindari gejala pajak ganda. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama unilateral, yang kedua exemption, yang ketiga tax credit. Yaitu ada bilateral, juga dikenal dengan tax dirty. Yaitu ada tiga, ada tujuan hukum pajak internasional untuk bertujuan sebagai menghindari gejala pajak ganda. Cara yang dapat dilakukan ada tiga. Yang pertama unilateral, di mana negara mengatur pencegahan pajak ganda dalam undang-undang pajaknya. Yang kedua ada bilateral, yang dikenal sebagai tax dirty. Yang ketiga ada multilateral, misalnya General Agreement on Tariffs and Trade. Yang keempat ada subjek pajak dan objek pajak dalam pajak internasional. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Jenis objek pajak yaitu objek pajak dengan sumber di dalam negeri dan dengan sumber di luar negeri. Yang kelima ada pajak ganda, dapat dibedakan atas pajak ganda nasional dan internasional. Selanjutnya saya akan menyimpulkan, dan yang terakhir kesimpulan yang dapat saya jelaskan dari materi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besarnya pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pajak. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.